Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video segera bayar hutangmu, kalau tidak Allah akan menyiksamu, ya. Nah, ini tema tentang hutang, ya, karena banyaknya yang meminta untuk membahas, yang tentunya pada kesempatan kali ini saya pakai belangkon, ya, karena ini adalah khas budaya Jawa yang perlu kita tetap pakai untuk budayakan supaya budaya-budaya asli Indonesia tidak hilang, ya. Jadi bukan semata-mata ini Gus ataukah Ustadz ataukah Kiai ataukah ulama, bukan, ya, tapi ini untuk tetap menggunakan budaya Jawa dan menghargai budaya asli Indonesia. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham, dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya hutang ini adalah masalah yang orang alami di semua negara, ya, di semua personal, karena ini menyangkut adalah hubungan sosialisasi kita baik dengan teman, keluarga, ataukah orang-orang yang berada di sekitar kita. Tentunya ada yang berkondisi memiliki ekonomi lebih, ada yang kurang, sehingga kalau ada sosialisasi, maka istilah pinjam meminjam itu adalah hal yang lumrah di dalam kehidupan dunia ini. Nah, bagaimana kalau orang tidak membayar hutang, ya? Sebenarnya ini sudah banyak dikaji oleh para kiai, ulama, ya, bahkan dikaji juga oleh orang-orang yang sebagai pendeta di agama luar, ataukah dia Hindu ataukah Buddha. Ini dikaji di semua para spiritual ataukah ustadz ataukah pendeta dan sebagainya di dunia ini. Nah, kalau di dalam Muslim, ya, itu sudah jelas, ya, dan saya pun sering melakukan riset, ya, orang-orang di sekitar saya dan teman-teman saya yang dihutangi ataukah saya yang dihutangi ataukah kisah-kisah yang ada di TV, di YouTube, bagaimana akhirnya, ya. Jadi yang real patokan kita adalah riset dari teman-teman dan diri kita pribadi yang mampu saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, dalam hadis yang sangat jelas, ya, Anda bisa lihat di tampilan layar ini, kalau seseorang tidak niat, ya, tidak ada niat untuk membayar hutang, maka Allah akan mempersulit hidupnya, ya. Dan ini sudah saya riset sangat lama, ya. Ketika saya mengalami trauma-trauma, sudah pernah dihutangi ataukah ditipu, itu pernah, ya. Nah, saya meneliti riset-riset orang-orang sekitar, teman dan pengalaman saya pribadi, orang yang tidak niat mengembalikan hutang ataukah sengaja tidak peduli atas hutangnya, atau bahasa zaman sekarang pura-pura lupa, ya, pura-pura lupa, maka Tuhan akan menyiksa hidupnya, mempersulit hidupnya. Jadi kalau Anda misalnya punya hutang kepada orang lain, Anda tidak niat untuk membayarnya, maka Anda mengalami musibah-musibah yang Anda alami itu adalah
hasil dari ulah Anda sendiri sesuai dalil yang sangat sahih ya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup Anda semakin melarat, ekonomi semakin susah, keluarga mendapatkan musibah terus, penyakit yang tidak kunjung sembuh, ataukah kebangkrutan terus-menerus. Itu salah satu karma ataukah hasil buruk yang Anda lakukan yang sesuai dengan dalil yang saya tampilkan, bahwa jika Anda tidak berniat membayar hutang atau pura-pura lupa, maka Allah akan menyiksa Anda dan mempersulitkan hidup Anda ya. Jadi saya riset ya, 100% benar ya, tidak ada keraguan. Orang yang tidak berniat membayar hutang, hidupnya disiksa oleh Tuhan bahkan sampai meninggal sesuai jumlah apa yang dia tanam keburukan di dalam hidupnya. Dan bahkan ya, di pengalaman batin saya memiliki insting ya, ketika orang memiliki hutang itu ya, ada yang memang sudah basic, ada penyakitnya, ada yang hidupnya biasa-biasa saja, ada yang maju ya. Insting saya ataukah firasat saya 99,9% benar. Ada yang sampai meninggal, ada yang musibah non-stop. Sebenarnya itu adalah ulah diri mereka sendiri. Seperti yang saya bilang ketika Anda berdoa setelah sholat, itu adalah optimisme ya. Doa itu adalah cara optimis untuk Anda menghadapi masalah. Tuhan mengampuni dosa Anda, tapi Anda harus bayar apa yang Anda tanam. Bahkan dalam sebuah hadis, meskipun Anda membayar hutang Anda sampai dalam kondisi miskin, itu harus diwajibkan meskipun sampai Anda kondisi miskin untuk membayar hutang ya. Itu ada dalilnya dan sahih. Dan kalau orang itu berniat untuk membayar hutang ya, sesuai dengan keadaannya, dia berniat menyicil secara perlahan, maka Allah akan memudahkan untuk melunaskan hutangnya. Seperti dalil yang Anda bisa lihat di samping ini ya. Jadi janji Allah itu sudah terbukti ya, 100% tanpa sangkaan. Karena kalau Anda niat membayar hutang, Allah akan bantu. Niat itu beda dengan hanya omongan ya. Kadang orang hanya omongan, saya niat bayar tapi tidak dibayar-bayar. Kalau orang niat bayar itu dia mencicil ketika dia mendapatkan penghasilan tambahan, dan Allah akan membantu Anda. Tapi kebanyakan pengalaman saya pribadi pun ada yang pura-pura lupa. Nah, ini yang paling menyakitkan ya, yang pura-pura lupa. Tapi kalau dia tidak ada niat ya, maka Tuhan akan menyiksanya kemanapun dia pergi dan berada. Seperti itu. Dan tentunya hutang ini pun, sebaik apapun amal ibadah seseorang, jelas di dalam dalil itu ya, jelas di dalam dalil dan sahih dalam Al-Quran pun ada. Anda berjuang dalam kebaikan. Kalau zaman Nabi dulu itu mujahid, Anda ketika diserang oleh kaum Quraisy ya di zaman Nabi Muhammad, bahkan Anda terbunuh dalam membela agama Islam, jiwa Anda itu terkatung-katung akibat dari hutang ya. Jadi jangan remehkan hutang. Mujahid saja di zaman Rasulullah itu dijelaskan jiwanya terkatung-katung karena hutang. Terkatung-katung itu tidak tenang ya, linglung, tak tahu arah ya. Dia sakit perasaannya, seperti saya bilang kepada Anda, lebih sakit dibanding ilustrasi ditusuk di neraka itu dari pantat sampai mulut, saking sakitnya yang namanya rasa ya. Dan tentunya ketika Anda memberikan kembali hutang yang Anda hutangi kepada orang tepat waktu, itu akan menjadi amanah, dan orang tidak akan mensulitkan Anda ketika Anda meminjam suatu saat lagi butuh. Itu akan dimudahkan oleh teman Anda. Dan pahala bagi orang yang memberikan hutang itu seperti sedekah ya, itu dalam hadis juga. Jadi pahala orang yang membantu orang berhutang menjadikan itu seperti pahala sedekah. Dan tentunya rata-rata ya, kalau itu tidak diikat dengan suatu perjanjian, baik itu Anda tahan surat rumahnya kalau dalam proses hutang menghutang, ataukah Anda tahan motornya, itu biasanya ya pura-pura lupa.
Jadi ini tidak semua, tapi biasanya kalau tidak ada ikatan itu suka dilupakan. Ya makanya sistem pinjam meminjam seperti online sekarang ya, dia memberikan pinjaman, kalau telat bayar itu bunganya besar, dan akses semua software yang ada di handphonenya bisa diakses, dan ditelepon semua keluarga, sahabat, atau teman bekerja itu dibuat malu ya oleh pinjaman online sekarang. Sebenarnya itu supaya ada efek jerak. Itu saja masih banyak yang kabur-kaburan, sehingga untuk aman ya dalam Anda solusinya, pinjam meminjam harus ada aset yang Anda pegang dan hitam di atas putih ya. Karena pengalaman saya pribadi pun banyak yang pura-pura lupa seperti tadi ya, tidak berniat mengembalikan utangnya, cuman omongannya ya berniat, tapi dari kelakuannya itu tidak berniat, karena berbeda ucapan dan action ya. Nah seperti itu, dan banyak juga orang-orang yang mengikhlaskan hutangnya karena saking lelahnya nagih ya. Karena kebanyakan kalau sudah lama Anda tagih terus, ketika posisi mungkin orang yang berhutang tidak mood, malah dia yang memaki-maki Anda ya. Tapi saya jaminkan orang yang tidak niat membayar hutang itu akan disiksa hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mutlak ya, dan saya sudah riset. Jadi segera bayar hutang-hutang Anda, jangan sampai amal kebaikan Anda gugur, luntur, dan jiwa Anda terkatung-katung ketika Anda meninggal dunia. Tidak bisa sampai kepada surganya Allah hanya gara-gara hutang yang Anda tidak niat bayar. Nah seperti itu penjelasan pada kesempatan kali ini, semoga Anda paham dan mengerti ya. Ini sangat simpel penjelasannya dan sudah terbukti. Anda bisa juga riset sendiri, orang-orang yang tidak berniat membayar hutang bahkan mengalami penyakit yang tak kunjung sembuh sampai meninggal. Nah itu adalah ulah mereka sendiri. Tuhan tetap mengabulkan doa Anda, Tuhan tetap menyayangi Anda, tapi Anda tetap bayar apa yang Anda tanam di dunia ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga berkah bermanfaat. Bantu terus channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Manda Kaki, yang membahas lengkap game secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan ya, dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima
kasih.